Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dari kelas X3I. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Baik, tanpa membuang waktu, marilah kita simak video berikut ini. Sejarah pemikiran ekonomi Islam. Secara umum, periodisasi ilmu ekonomi Islam ini dapat dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu: pertama, periode klasik Islam yang dimulai sejak misi kenabian Muhammad SAW hingga 1500 Masehi, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. Yang kedua, periode Atagnasi dan transisi dimulai tahun 1500 Masehi hingga 1950 Masehi. Yang ketiga, periode regenerasi atau kebangkitan kembali dimulai pada 1950 Masehi sampailah sekarang. Adapun biografi Ibnu Taimiyah. Yang pertama, Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki yang sangat dalam keilmuannya sehingga karya-karyanya dikenal ke penjuru dunia. Yang kedua, pertumbuhan dan semangat terhadap ilmu. Semenjak kecil sudah nampak tanda-tanda kecerdasan pada diri beliau, di mana ketika beliau tiba di Damsyik, dia segera menghafal Al-Quran dan mencari cabang ilmu pada para ulama. Adapun kepribadian beliau, dia adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketika beliau wafat, Ibnu Taimiyah meninggal di penjara Qal'ah di Dimashq, disaksikan oleh seorang muridnya, Ibnu Qayyim, dan ia wafat pada tanggal 22 Zulqa'dah 728 Hijriah. Adapun pendidikan dan karya Ibnu Taimiyah. Karya-karya beliau mengenai karangan bukunya, yaitu: pertama, orang-orang yang menjual atau bai; kedua, orang-orang yang beli atau mushtari; yang ketiga, ijab kabul atau serah terima; yang ketiga, barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Pertama, mekanisme pasar. Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, mekanisme harga, yaitu proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen. Yang ketiga, regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, hak kekayaan sama halnya dengan hak milik. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.